Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan melanjutkan materi logika matematika yang kemarin kita sudah belajar mengenai konjungsi dan lain-lain. Sekarang kita belajar converse, inverse, kontraposisi, dan ekuivalen. Nah, converse itu apa? Inverse itu apa? Kontraposisi itu apa? Nah, ini hanya berlaku untuk pernyataan implikasi. Jadi hanya berlaku untuk jika maka, tidak untuk yang lain, ya. Kita langsung saja ke materinya untuk converse, inverse, kontraposisi, dan ekuivalen, pernyataan yang ekuivalen. Oke. Nah, untuk materinya, converse dari P maka V itu adalah V maka P. Jadi tinggal dibalik. Jadi yang belakang jadi depan, yang depan jadi belakang. Itu converse. Nah, kalau inverse itu tinggal dinegasikan. Jadi P maka Q itu inversenya adalah negasi P maka negasi Q. Nah, kalau kontraposisi itu setelah dinegasikan dibalik. Jadi itu gabungan antara inverse dan converse kalau kontraposisi. Jadi di converse dulu baru di inverse. Nah, itu kontraposisi. Jadi dibalik lalu dinegasikan. Itu ya, itu kontraposisi. Nah, kalau pernyataan yang ekuivalen dari P maka Q itu ada dua. Yang pertama, negasi P atau Q. Nah, yang kedua itu adalah negasi Q maka P, yang tidak lain itu adalah kontraposisi. Jadi P maka Q itu ekuivalen dengan kontraposisinya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama kita belajar converse terlebih dahulu. Nah, converse dari jika n bilangan prima lebih dari 2, maka n ganjil. Nah, tadi kan kita sudah belajar jika ada P maka Q itu converse-nya itu adalah Q maka P. Jadi Q dulu. Jadi n ganjilnya itu ada di depan. Yang tidak n ganjil berarti salah. Jadi A, B salah, C salah, D salah, E juga salah. Berarti yang benar yang A. Itu ya. Jadi kalian harus ingat rumusnya biar mudah. Jadi kalau converse tinggal dibalik. Udah kan? Kita lanjut yang nomor. Nah, yang nomor 2 masih converse. Jadi converse dari jika ia orang Belanda, maka ia orang Eropa. Nah, tadi kan P maka Q itu converse-nya jadi Q maka P. Nah, yang Q di depan berarti yang orang Eropa itu di depan itu yang A bukan. Yang A itu adalah negasi Q, jelas bukan. Yang B bukan, yang C juga bukan, yang E juga salah. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Jadi tidak perlu dinegasi, cuma dibalik saja karena converse. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, kita sekarang tadi sudah belajar converse. Kita sekarang belajar inverse. Nah, kalau inverse tadi itu adalah jika P maka Q, inverse-nya itu adalah negasi P maka negasi Q. Jadi tidak perlu dikuadratkan. Jadi tinggal kan ini kan X sama dengan 2. Nah, negasi X sama dengan 2 itu adalah X tidak sama dengan 2. Jadi yang X tidak sama dengan 2 itulah jawabannya. Nah, ini X kuadrat sama dengan 4, tidak perlu ada X kuadrat. Kalau yang ini kan dibalik. Nah, ini converse. Kalau ini converse berarti ini salah. Nah, yang B itu adalah inverse, berarti yang benar yang D, ya. Yang C itu adalah kontraposisi, berarti salah. Yang D itu tidak ada namanya. Yang E itu kontraposisi juga sama dengan yang C, ya. Jadi jawabannya yang B, yang inverse. Oke.
Jadi negasi dari sama dengan itu adalah tidak sama dengan. Kalau negasi lebih dari itu adalah kurang dari atau sama dengan. Kalau negasi kurang dari sama dengan itu adalah lebih dari. Diingat-ingat ya, kemarin pada waktu video sebelumnya sudah saya bahas masalah itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Jika 2 kali 4 itu sama dengan 8, maka 7 kurang dari sama dengan 8. Nah, yang ditanyakan inverse. Tadi kan, jika P maka Hi, itu inverse-nya adalah negasi P maka negasi Hi. Jadi, 2 kali 4-nya itu harusnya tidak sama dengan 8. Mana yang seperti itu? Yang seperti itu hanya yang B. Nah, ingat bahwa negasi dari kurang dari sama dengan itu adalah lebih dari. Oke, bukan lebih dari sama dengan. Oke. Ingat-ingat ya, berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita sekarang ke kontraposisi. Tadi sudah belajar converse sama inverse, sekarang kontraposisi. Nah, kontraposisi itu kalau kita punya P maka Hi, kontraposisi dari P maka Hi itu adalah negasi Hi maka negasi P. Itu ya. Jadi, kita balik dulu. Jadi, jika semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan berjalan lancar. Nah, berarti ini P, yang ini Hi. Ya. Berarti Hi-nya kita balik. Jadi, jika pembangunan tidak berjalan lancar, nah kita cari dulu yang seperti itu. A, bisa. B, bukan. C, bukan. D, juga bukan. Berarti, kalau tidak, A, ya, E. Nah, sekarang P-nya itu kan semua warga negara membayar pajak. Nah, kalau ada kata-kata semua, jadi ingkaran dari semua itu sama dengan tidak semua. Tidak semua, ada sebagian, sementara beberapa itu adalah ingkaran dari semua. Nah, kita lihat yang A itu ada, berarti ingkaran dari semua. Yang E itu tetap semua, berarti salah. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Kita lihat kuantornya dulu. Kuantornya harus dinegasikan juga. Jangan hanya warga negara tidak membayar pajak. Hanya itu. Bukan, tapi semuanya juga dinegasikan. Oke? Bisa ya? Kita lanjut ke soal berikutnya tentang kontraposisi. Nah, ini kontraposisi yang kedua. Jadi kontraposisi dari pernyataan jika X bilangan bulat, maka X kuadrat plus 2 kurang lebih dari 11. Nah, ini kita ketahui kontraposisi dari Q maka P itu adalah tidak Q maka tidak P. Nah, ini sebagai P, yang ini sebagai Q. Jadi kita ingkarkan dulu. Jadi X kuadrat tambah 2 lebih dari 11, itu kalau kita negasikan lebih dari, itu negasinya itu adalah kurang dari sama dengan. Jadi kita cari yang kurang dari sama dengan. Yang A lebih dari sama dengan salah, yang C cuma kurang dari saja salah, ini lebih dari saja salah, ini kurang dari saja salah. Berarti jawabannya yang B. Kalau dilihat Q-nya yang betul cuma 1, ya udah itu berarti jawabannya ya. Biar tidak membuang waktu. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya, itu jika 2 kali 3 sama dengan 6, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Yang ditanyakan pernyataan senilai. Pernyataan yang ekuivalen. Nah, tadi P maka Hi itu
ekuivalennya itu dengan negasi P atau Hi. Kalau tidak, ya negasi Hi, maka negasi P. Gitu ya. Nah, karena di sini pernyataannya jika maka, berarti kita pakai yang kedua. Berarti kita taruh yang ini P, yang ini Hi. Nah, berarti 2 tambah 3 itu kalau dinegasikan berarti 2 tambah 3 itu tidak sama dengan 5. Mana yang pernyataannya 2 tambah 3 itu tidak sama dengan 5? Yang A salah, yang B salah, yang C salah, yang D benar, yang E salah. Berarti jawabannya yang D. Itu ya. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, untuk soal terakhir itu tentukan pernyataan yang ekuivalen dengan jika saya lulus CPNS 2021 maka semua orang senang. Nah, tadi kita ketahui bahwa ada dua. Yang pertama, P maka Hi itu ekuivalen dengan negasi P atau Hi. Lalu yang kedua, negasi Hi maka negasi P. Nah, yang tidak ada atau dan maka berarti salah. Nah, yang D salah karena sehingga itu sama dengan dan, ya. Lalu yang kita cek yang jika maka. Nah, yang ini adalah P dan ini adalah Hi. Berarti karena tidak Hi, itu berarti jika ada semua kita ingkar jadi ada. Berarti jika ada orang tidak senang, yang A salah, yang B juga salah, yang C salah karena jika semua, tetap semua, padahal harus diingkar. Nah, bagaimana dengan yang E? Yang E itu pakai atau, berarti tidak P, berarti saya tidak lulus CPNS 2021 atau semua orang senang. Nah, berarti betul yang E. Berarti jawabannya yang E. Gitu ya. Udah kan? Cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, serta komen. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.